Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Sema Merah, Ibu Didi Hendayani, yang kami hormati pengajar praktik Bapak Heri Yulianto, yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Sri Rezeki, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sema Merah. Acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Sri Rezeki hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dimulai. Untuk mengawali serangkaian acara pada pagi ini, mari kita buka acara dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama adalah dari Kepala SD Negeri 2 Sema Merah kepada Ibu Didi Hendayani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Heri Yulianto, yang saya hormati pula guru pengajaran praktik, guru calon guru penggerak yang saya cintai dan saya banggakan selalu, yaitu Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sema Merah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di ruangan ini untuk melaksanakan diskusi dan pendampingan dari pengajar praktik yang sehubungan dengan tugas dari calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semua itu adalah berkat nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan dari dunia sampai dengan di hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami aturkan sugeng rawuh dumateng Bapak pengajar praktik Bapak Heri Yulianto. Beginilah Bapak keadaan sekolah SD kami. Mohon maaf pada waktu pendampingan yang pertama kami yang dituakan di sini tidak bisa mendampingi penjenengan dan Ibu Jeki dalam rangka pendampingan yang pertama, dikarenakan memang ada kepentingan yang bersamaan. Untuk itu saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Dalam kesempatan ini, dalam pendampingan yang kedua ini, mudah-mudahan anak CGS ini mempunyai tujuan dan peran yang memang sangat luar biasa, dan di sini juga banyak guru-guru penggerak yang sudah mendaftarkan, karena Bu Jeki ini angkatan 7. Insya Allah untuk angkatan 8 ini ada 2 ibu guru, yang Ibu Wanti ini, Bapak dan Ibu Ana yang memang baru-baru belajar ini. Tadi kami juga sempat sharing wawancara kemarin, habis wawancara apa Mbak yang ditanyakan, sekitar apa yang kita lakukan pembelajaran di sekolah, tujuan, motivasi dan sebagainya. Ini menjadi motivasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya matur banyak kekurangan, kekeliruan, kesalahan
Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua yaitu dari pengajar praktik kepada Bapak Heri Yulianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, juga Ibu Fatima Ibu Titi yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga khusus dengan Ibu Sri Rezeki OJGP yang saya hormati. Kayaknya masih dikit sih. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas sambutan dan persiapan yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya izinkan kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Ya, di antaranya itu nikmat kesehatan, ya. Sehingga pada siang ini saya dan juga Bapak Ibu semua dan JGP bisa melaksanakan agenda untuk penambahan individu 2 dan silaturahim belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat, amin amin. Dan juga salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita semua, keluarga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin amin. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah atas ini kegiatan ini, dan alhamdulillah diberikan waktu dan tempat yang baik sekali. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena harus mengorbankan waktu dan tugas pokoknya. Terima kasih. Untuk memang saya kebetulan untuk di angkatan 7 ini saya ditugaskan untuk mendampingi Mbak Rezeki, ya, untuk kegiatan PGP ini selama 6 bulan, jadi selama sampai bulan Juni itu. Karena pendampingan itu dilakukan sebelum cuma 1 minggu atau 10 hari sebelum lokakarya. Di lokakarya yang kedua nanti dilaksanakan pada hari Ahad atau hari Minggu di SMP 1 Prodanti, biasanya jam 8 sampai jam 4. Lokakarya nanti itu dikembangkan menjadi P3 di pendampingan yang ketiga. Yang paling sibuk itu ketikanya dari banyak tugas sekali itu. Jadi mengajar, tugas, mengajar saja. Saya melihat ini luar biasa. Apalagi yang punya baby, itu luar biasa sekali. Nah, itulah tantangannya nih. Kita harus cerdas di situ. Sama Bapak Ibu. Saya sebagai pengajar praktek juga kelihatan kerja saya tidak hanya ini saja. Saya harus menghandle ini, juga saya juga masuk kompetensi. Jadi saya Jawa Tengah nanti kerja. Sambutan yang kedua yaitu dari pengajar praktik kepada Bapak Heri Yulianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, nanti Mbak Siti bisa semuanya nanti yang memandu Mbak Siti. Saya hanya sebagai penonton. Terima kasih atas waktu dan izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang dipimpin oleh calon guru penggerak angkatan 7 kepada Ibu Sri Rezeki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Wasemantan, yang saya hormati Bapak Heri selaku pengajar praktik, dan tidak lupa rekan-rekan di SD dosen rekan yang saya hormati pula. Alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi tentang visi prakarsa perubahan dalam pendampingan individu 2 ini. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah
tentang visi dan prasangka perubahan di sekolah. Tujuan hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui diskusi peserta dapat merumuskan visi dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA dengan model belajar. Nah, selanjutnya yaitu tentang visi sekolah. Visi sekolah, visi adalah tujuan utama, di mana gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu organisasi maupun lembaga yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi menurut KBBI adalah kemampuan untuk melihat titik persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, di sini yang menjadi sama yaitu pendekatan inquiry apresiatif IA dengan model kerja. Apa sih inquiry apresiatif? Nah, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa kini maupun masa depan menurut copywriter dan Wetlick 2005. Maksud inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan komunitas di sekolah melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih konseptual. Jadi di sini nanti kita akan membuat visi. Bagaimana sih cara kita menentukan visi di sekolah yang bagus untuk masa depan murid kita, kenyamanan anak-anak dalam belajar. Di sini dari ini yang selanjutnya melalui model Bagja. Tahapan Bagja di sini ada 5 tahap. Yang pertama, buat pertanyaan, find. Yang kedua, ambil pelajaran, discover. Yang ketiga, gali mimpi, dream. Yang keempat, jabarkan rencana, design. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi, deliver. Sebelum kita belajar tentang tahapan Bagja itu apa saja sih Bapak Ibu? Di sini saya akan memaparkan dulu tentang hak anak, karena visi itu bertujuan untuk anak didik kita. Hak yang pertama yaitu hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat hak partisipasi. Di mana hal itu harus terpenuhi agar mereka dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Sebelum kita mendapatkan visi yang bagus, kita dibantu dengan merumuskan kalimat rumpang, yaitu cita-cita murid. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi mengisi kalimat rumpang ini untuk menentukan visi yang akan kita capai di sekolah nanti. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang nanti di sini saya mempunyai kertas lipat ya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa keinginan Bapak Ibu sendiri, keinginan dari Bapak Ibu sendiri untuk memimpikan murid-murid yang bagaimana sih yang diinginkan Bapak Ibu, murid-murid yang seperti apa sih yang diinginkan Bapak Ibu dalam pendidikan. Baiklah, saya bagikan ya. Silahkan Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang
diinginkan agar tercipta dengan baik untuk masa depan anak, agar anak itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi di sekolah harus menerapkan visi yang bagus. Boleh berdiskusi dengan temannya, harus bagaimana, boleh. Sudah ya Bapak Ibu, mohon kalau sudah bisa ditempelkan di papan plano di sana. Papan plano sudah ada. Iya, monggo ditempelkan. Iya, tempelkan siapa? Monggo bisa ditempelkan di papan plano nggih. Murid yang diinginkan Bapak Ibu ini langsung aja. Sama aja. Yang penting dulu teacher. Itu merupakan jawaban yang pertama yang akan kita jadikan pedoman untuk membuat visi sekolah kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bisa ditulis lagi ya Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu yang sudah meneruskan kalimat terupang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, bisa ditempelkan di papan plano di atas. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan 2. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kita akan menjawab kalimat terupang. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah Bapak Ibu di sini mengutamakan apa sih? Apa sih yang diutamakan di sekolah? Nah, bisa dijawab menurut Bapak Ibu sendiri dan bisa berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak Ibu. Apa sih yang harus saya utamakan yang ada di sekolah ini? Yang diutamakan
Masih ada beberapa lagi kalimat catatan yang kita isi untuk menyembuhkan, untuk membuat visi. Selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid yang ada di sekolah Bapak Ibu menyadari bahwa apa? Bapak Ibu kan setiap hari ngajar pasti mengetahui karakteristik peserta didik yang sangat beragam dan kita harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi di sini kita juga harus mengetahui, kita harus sadar betul yang diinginkan murid di sekolah itu apa. Bisa dituliskan di kertas tadi ini Bapak Ibu. Yang sudah menuliskan bisa ditempelkan di papan pelamun ini. Empat kalimat ulang yang akan kita jadikan introduksi. Dan selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk warga di sekolah itu semua warga di sekolah, ibu kepala sekolah, guru, menjadi karyawan, semuanya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa sih kita di sekolah itu? Bisa Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Keyakinan Bapak Ibu sekolah apa sih sebenarnya? Kita sebagai warga sekolah itu yakin apa sih? Pinggir ini, Bapak Ibu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Baiklah Bapak Ibu, selain kita meneruskan di papan plano, adakah Bapak Ibu yang mau menjawab secara langsung? Yang kegiatan mau pilih. Dari soal yang nomor 6 kalimat rumah tadi, bahwa di sekolah kita paham bahwa anak di sekolah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lain, memiliki karakter yang unik yang berbeda, sehingga kita harus memberikan kita harus memahami, kita harus memberikan pelayanan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Baiklah, terima kasih Bu Yuri. Baiklah Bapak Ibu, untuk tadi Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rumah dari 1 sampai 6. Dari saya memahami murid yang saya percaya bahwa murid adalah dan lain-lain, kita dapat disimpulkan. Ternyata Bapak Ibu di sini banyak yang menjawab kreatif, cerdas, budi pekerti luhur. Nah, di sini yang jawabannya sama saya jadikan satu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu menjawab sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, saya memberikan murid yang Bapak Ibu sudah menjawab di sini yang cerdas, kreatif, berbudi pekerti luhur. Nah, di sini rata-rata Bapak Ibu menjawab yang kreatif, berprestasi, disiplin, mandiri. Nah, yang utama di sini kita ambil kreatifnya ya Bapak Ibu. Rata-rata di sini semua kreatif. Yang menjawab pertanyaan rumah yang nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah kita lihat, murid memiliki bakat yang terpendam. Murid unik, istimewa. Bakat minat yang berbeda-beda, kecerdasan berbeda, pengetahuan berbeda, dan keterampilan yang berbeda pula. Jadi kita simpulkan bahwa murid itu adalah unik dan sangat istimewa sekali. Dan seorang anak mampu mengembangkan potensinya dengan baik apabila seorang guru dapat memberikan bimbingan dengan tepatnya. Sini yang dapat kita ambil, unik dan bakat yang sangat berbeda-beda, istimewa. Jadi murid kita itu adalah yang sangat istimewa. Dan selanjutnya yaitu di sekolah saya mengutamakan. Di sekolah Bapak Ibu mengutamakan apa ya? Mari kita lihat dari hasil diskusi tadi. Mengutamakan rasa aman, nyaman, menyenangkan, bebas kekerasan, pembiasaan yang baik, merdeka belajar, sehingga anak memiliki pandangan tentang masa depan. Serta di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Jadi anak walaupun pada itu harus mempunyai karakter yang bagus agar tercapai masa depan dan pembelajaran yang bagus. Dan selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa jika menyenangkan di sini, soalnya sangat menyenangkan jika sarpras yang memadai ya. Terus sekali Bapak Ibu, jika sarana prasarana yang contoh kecil saja misal cuci tangan tidak ada, mereka juga pasti kesulitan. Jika kita berikan layanan dengan baik dan sarpras yang baik, maka anak akan senang dan sangat nyaman.
Jadi di sekolah itu merupakan tempat bermain bagi anak. Jadi harus membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuknya. Kita warga di sekolah yakin untuk, ya, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa sih dari hasil yang Bapak Ibu buat tadi, yaitu saling bekerja sama, belajar, sharing dengan teman sejawat dan warga sekolah, saling berkomunikasi dengan komite. Kita harus melibatkan komite dan wali murid agar dapat tercapai yang diinginkan mereka. Selain itu, membimbing anak menemukan potensi agar potensi bakat minatnya juga dapat terpenuhi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kita dan warga di sekolah paham bahwa ternyata Bapak Ibu di sini menjelaskan setiap anak unik, mempunyai bakat dan karakteristik yang berbeda. Kita harus paham bahwa anak di sini mempunyai bakat dan karakteristik yang berbeda, dan kita warga sekolah paham bahwa setiap anak itu unik dan mempunyai bakat yang perlu kita dorong untuk berkembang. Dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu lihat tadi, apakah sudah sesuai dengan visi SD tersebut? Ya, ternyata visi yang sudah dibuat di SDN 2 Sengon Wetan ini adalah cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur berdasarkan impact dan iptek. Jika Bapak Ibu misalnya melihat visi tersebut, apakah kalimat tentang tadi sudah masuk dalam visi yang Bapak Ibu buat? Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih, Bu Jupi. Ini kalau menurut saya, karena saya di sini kepala sekolah bertanggung jawab dalam pembuatan visi bersama dengan Dewan Guru beserta komite. Nah, ini kami juga dari cerdas ini adalah dari tingkat kognitif yang harus prestasi yang anak-anak capai ini sehubungan dengan tingkat kecerdasan. Jadi ini cerdas untuk kreativitas anak kita masukkan dalam keterampilan, dan yang terakhir adalah berbudi pekerti. Ini adalah hubungannya dengan, kalau terampil tadi hubungannya dengan bakat dan minat siswa, sedangkan berbudi pekerti luhur adalah berhubungan dengan karakter siswa. Nah, ini diharapkan ada meliputi dari kognitif, psikomotorik, kognitif, psikomotorik dan afektif, baik di dalam ilmu pengetahuan, iptek, dan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di kehidupannya. Ini menurut kami itu cukup mungkin dari yang disampaikan Mbak Jeki. Nanti bisa lebih baik lagi, yang mana tujuannya adalah kita visi itu kan cita-cita impian yang harus kita capai. Yang kedepannya adalah anak diharapkan mempunyai selain kecerdasan di bidang pengetahuan juga memang budi pekerti luhur. Dengan masing-masing anak itu unik dalam artian mempunyai perkembangan tingkat minat kecerdasan tingkat minat bakat yang berbeda, yang mana sekolah memfasilitasi sehingga bakat dan minat anak dapat terasah di sekolah, sehingga dapat nantinya diharapkan dengan minat dan bakat yang ada pada diri siswa dapat terrealisasikan di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Titik selaku Ibu Kepala Sekolah di SDN Sengon Wetan. Ternyata visi di SD Negeri 2 Sengon Wetan sudah mencakup di 6 kalimat terungkap tadi. Di SD Negeri 2 Sengon Wetan yaitu
cerdas, terampil, dan dipekerti luhur berdasarkan intak dan efek. Seperti ngendikan Ibu Kepala Sekolah bahwa cerdas, terampil itu harus dilandasi dengan saspram juga, karena mengingat siswa yang unik dan beraneka ragam, maka kita harus menanamkan karakteristik yang bagus serta berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa serta iptek. Nah, untuk memperdalam tentang visi yang akan kita lakukan ke depannya, di sini kita akan melajari tentang tahapan bagja. Apa sih itu tahapan bagja? Untuk menggali visi yang akan kita laksanakan di sekolah ke depannya agar murid lebih baik, maka tahapan yang kita lakukan adalah prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Di sini saya mempunyai contoh visi yang sudah saya buat kemarin, bisa untuk referensi Bapak Ibu. Nah, iya. Visi saya itu kemarin mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Lalu pernyataan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan mandiri. Nah, dari visi yang saya buat ini dengan prakarsa perubahan ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi kita membuat prakarsa perubahan itu tidak hanya langsung seperti ini, tidak, tapi ada tahapannya, yaitu tahapan bagja. Di mana tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah, potensi, mendefinisikan tujuan dan perubahan. Biasanya hanya atau satu atau dua saja secara tradisional menyatakan dengan prakarsa perubahan yang ditulis. Jadi Bapak Ibu sudah membuat visi yang sudah dilakukan bersama rekan kerja, rekan sejawat, keluarga sekolah, dan tidak lupa melibatkan orang tua dan komite. Lalu kita kaji dengan prakarsa perubahan ini. Dan selanjutnya tindakan yang diharapkan pada saat ini dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Kita harus bisa berubah. Kita harus mendapatkan dukungan serta konfirmasi dari prakarsa perubahan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya dalam tahapan define di sini ada pertanyaan yang dapat kita tampilkan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis dan mandiri. Lalu tindakan kita adalah mengajak murid. Nah, kalau kita ingin anak didik kita berpikir kritis dan mandiri, maka kita harus melakukan tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Mengajak murid merefleksi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengobservasi serta mencatat aktivitas dan hasil belajar. Dan tidak lupa kita harus selalu menggali minat belajar kedua agar meningkatkan kemandirian siswa. Yang selanjutnya yaitu setelah kita membuat pertanyaan define, kita harus ambil pelajaran discover. Nah, di sini dalam kegiatan ambil pelajaran kita dapat membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kita buat di sini yang pertama, siapakah di sekolah yang pernah menggali minat, bakat dan cara belajar yang sesuai kebutuhan murid? Siapa sih yang pernah menggali minat? Dan yang kedua, kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran? Yang ketiga, situasi apa yang bisa dilihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Dan yang keempat, keterampilan apa yang dimiliki untuk meningkatkan berpikir kritis
kita harus mencari contoh pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, meningkatkan keaktifan, yaitu kita dapat berdiskusi dengan rekan kerja yang sudah berhasil. Jadi kita bisa bertanya kepada rekan kerja yang sudah melakukan kegiatan tersebut, yang sudah mendapatkan hasil, lalu melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang keempat, menggali pengalaman murid yang telah mampu berpikir kritis. Jadi tahapan ini kita harus menggali murid-murid yang utama dalam pembentukan visi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Nah, dalam tahapan gali mimpi itu diharapkan kita membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Dan selanjutnya kita harus dilakukan untuk membuka kesempatan menjawab pertanyaan bersama-sama, menggali mimpi seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi dengan bantuan menjawab pertanyaan penumpang. Nah, pertanyaan yang diinginkan digali mimpi ini apa sih Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu, mampukah murid berpikir kritis? Yang kedua, apa yang saya rasakan jika murid mampu berpikir kritis? Dan selanjutnya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika murid mampu berpikir kritis? Nah, tindakan atau penyelidikan yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan dalam gali mimpi ini adalah yang pertama, membuat langkah-langkah pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan. Jadi kita harus membuat langkah pembelajaran agar kemampuan berpikir kritis itu dapat terpenuhi dan dapat kita gali dengan baik. Membuat kelas lebih nyaman, siswa berani dan percaya diri menyampaikan pendapat, pembelajaran yang menyenangkan, dan pertanyaan pematik untuk memicu siswa, dan kita harus kreatif, inovatif, dan mandiri. Jadi jawaban di sini sudah menjawab dari kalimat terumpang yang Ibu diskusikan tadi, sudah sama. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana desain. Dalam kegiatan jabarkan rencana ini, yaitu kita harus mengidentifikasi tindakan konkret dan menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah apa sih yang diperlukan? Lalu kita harus membantu terciptanya organisasi yang ideal. Nah, dalam kegiatan ini kita harus membuat pertanyaan yang dapat kita buat. Yang pertama yaitu, langkah apa yang dapat membuat kebiasaan berpikir kritis? Yang kedua, bagaimana cara mengelola kelas agar murid merasa senang belajar? Jadi kita harus dapat mengelola kelas agar murid senang dalam belajar. Untuk pertanyaan itu, maka kita harus melakukan tindakan. Tindakan yang kita lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti yang kemarin dalam budaya positif, saya membuat contoh kesepakatan kelas di kelas saya sendiri. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, karena anak tadi unik ya Bapak Ibu, unik dan beraneka ragam. Kita harus mempersiapkan strategi pembelajaran yang beraneka ragam dengan mencari contoh metode-metode yang kita akan gunakan agar anak didik tersebut dapat kita kuasai dan pahami apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu memotivasi dan memberikan umpan balik yang positif. Tahapan kerja selanjutnya yaitu atur eksekusi. Nah, dalam tahapan atur eksekusi ini kita harus memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Atau resiko, kita harus selalu memonitor pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Jangan sampai kita lengah, tapi kita harus selalu memonitor kegiatan pembelajaran kita. Dan atur eksekusi yang selanjutnya yaitu
kita melakukan tindakan mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas dengan SOP yang berlaku dan budaya belajar, memonitoring, mengevaluasi serta merefleksi. Dari tahapan prakarsa perubahan baja ini, dalam atur eksekusi, pertanyaan yang kita dapat buat yaitu yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, bagaimana cara mengukur keberhasilan. Nah, caranya mengukur keberhasilan itu bagaimana? Melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika kita membuat pertanyaan, maka kita harus melakukan tindakan. Yang pertama yaitu menyusun tim kerja yang melibatkan semua warga sekolah. Jadi untuk menjawab semua ini kita harus melibatkan semua warga sekolah. Jadi tidak lupa tadi kita juga melibatkan dalam pembuatan SIM melibatkan komite dan orang tua siswa. Yang kedua yaitu kita harus menganalisis penilaian dan umpan balik dari murid. Yang selanjutnya menuntut pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya menyusun evaluasi tindak lanjut dan membuat rubrik kemampuan berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu sebelum kita melangkah itu harus membuat rubrik apa yang harus kita laksanakan nantinya. Nah, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi tahapan baca untuk untuk membuat visi di sekolah agar lebih kuat. Menurut saya, kemampuan saya, kompetensi saya masih jauh dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini. Karena memang itu harus dituntut. Untuk itu kami juga yang sudah sebentar lagi juga pensiun kurang 4 tahun lagi kali ya. Tapi paling tidak dengan adanya Merdeka Belajar dan sebagainya dengan kurikulum yang baru, mau tidak mau guru harus belajar dari manapun sumbernya. Nah, untuk yang CGP ini memang kesempatan yang bagus karena selain melaksanakan program CGP ini juga ada program pendampingan. Bapak Ibu, itu tadi tahapan baca untuk membuat visi di sekolah agar lebih kuat. Baiklah, diskusi kita hari ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?